Superman melapor kepada wanita misterius bahwa misinya untuk memindahkan Scoopville gagal total. Dan wanita itu berkata bahwa yang bisa membunuh Burroughs bukan hanya kursi listrik saja. Belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi video ini ya. Mau tahu kejeniusan apa lagi yang Scoopville rencanakan untuk kabur dari penjara? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai info. Scene diawali dengan Veronica yang dikabarkan oleh kantornya mendapatkan pesan yang begitu banyak dari Nick. Tapi Veronica menghiraukannya karena ia berpikir Nick adalah seorang yang jahat. Nick mendatangi Veronica ke rumahnya. Dan di sini Veronica berkata, "Jangan mengikutiku lagi." Nick berkata, "Apakah kau percaya aku yang mengambil rekaman CCTV tersebut?" Veronica di sini hanya bisa mengusir Nick. Berpindah ke sel, di malam hari Scoopville akan menjalankan misi selanjutnya, yaitu misi wajah iblis. Ia terlihat sedang mengukur langkah di dekat dinding di sana. Di sel, Sucre panik mendengar akan ada pengecekan oleh sipir, dan Sucre pun memasukkan bantal ke dalam selimut di kasur Scoopville. Sipir pun datang dan meminta Scoopville untuk membuka selimutnya karena ia curiga itu tidak bergerak. Karena tidak menjawab, sipir pun memutuskan untuk masuk, dan ternyata Scoopville sudah ada di sana. Scoopville berkata, "Aku sudah memiliki jadwal pelarian. Kita harus menjalankan misi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan timelinenya. Jika harus seperti ini, bentar-bentar ada pengecekan, kapan bisa selesainya?" Sucre memiliki ide yang cukup gila. Ide itu adalah membuat penjara di lockdown, di mana ketika di lockdown, semua napi akan ditahan di selnya masing-masing. Tidak ada acara keluar mengumpul-ngumpul di halaman, dan yang pasti tidak ada sipir yang akan masuk ke dalam sel. Lalu bagaimana cara membuat lockdown? Yaitu dengan cara mematikan pendingin penjara. Semua tahanan akan kepanasan dan emosi pun akan meningkat di sana. Itu bisa membuat ricuh penjara. Scoopville pun setuju menjalankan rencana tersebut. Lanjut, Dr. Sarah yang baru datang menghampiri Scoopville dan berkata, "Kenapa kau tak bilang bahwa Burrow adalah kakakmu?" Dr. Sarah berkata bahwa ia bisa membantu agar jadwal berobat Burrow berdekatan dengan jadwal berobatnya Scoopville, sehingga mereka saling bertemu. Scoopville pun mengucapkan terima kasih. Lalu Scoopville membeli pengocok telur dari narapidana lain. Untuk apa? Lanjut, T-Bag kembali dari rumah sakit setelah sebelumnya babak belur dihajar oleh Abruzzi CS. Ketika kembali ke selnya, T-Bag senang karena sudah mendapatkan asisten barunya pengganti asisten yang telah dibunuh oleh napi lain. Scoopville pun melakukan aksinya untuk mematikan AC. Datang bertamu, Veronica marah karena melihat Nick sudah mendahuluinya. Ia berkata kepada Burrow, "Jangan percaya kepada Nick. Kita tidak tahu siapa sebenarnya dia." Tapi di sini Nick mengatakan ia mempunyai bukti. Nick menjelaskan bahwa ia mencari tahu siapa yang menelpon polisi untuk menggerebek ke kamarnya Burrow. Dan setelah ia cek, ternyata telepon itu berasal dari Washington DC, yang jaraknya ribuan kilometer dari sana. Mereka mendapatkan sebuah bukti baru, bahwa yang menelpon sebagai saksi Burrow masuk ke apartemen adalah palsu. Tapi bukti itu tidak sebanding dengan bukti rekaman CCTV. Nick berkata, "Kita harus ke Washington DC untuk mencari info lebih lanjut. Itu pun jika kalian percaya kepadaku." Terlihat para napi sedang kegerahan. Di sisi lain, Scoopville sedang menggambar salinan wajah setan dari tatonya. T-Bag di sini memprotes dengan suhu yang sangat panas tersebut. Mereka disuruh untuk berbaris dan T-Bag membuat onar. Ia mengatakan, "Panas di sini seperti di Afrika." Dia berkata saat pria ini bangun tadi pagi, kulitnya masih putih. T-Bag disiram karena tidak mau menurut untuk mundur, dan sipir pun mengatakan lockdown. Semua pintu sel pun ditutup. Lalu Sucre ikut bersama Scoopville untuk bergegas pergi ke lorong. Di sini para tahanan menggila. Puncaknya ketika Bellic membongkar rahasia T-Bag. Ia bercerita, ada seorang pria yang memperkosa adik perempuannya sendiri yang mengidap cacat mental, dan kemudian lahirlah seorang bernama T-Bag. Di sini T-Bag marah sejadi-jadinya. Para sipir awalnya tenang-tenang saja, tapi ia mulai khawatir mereka akan menjebol penjara tersebut. Dan ternyata, benar, mereka berhasil menembusnya. Bellic meminta sayap A mereka berada ditutup aksesnya sehingga tidak bisa masuk ke sayap B. Scoopville tiba di dinding dan menjelaskan kepada Sucre bahwa di balik ini ada sistem pembuangan air tua penjara. Jika masuk ke sana, kita bisa masuk ke rumah sakit. Dan jika masuk ke rumah sakit, kita bisa keluar dari sini. Scoopville pun menyalakan lampu sorotnya, dan ternyata di sini ia membuat proyeksi gambar wajah setannya ke dinding. Veronica dan Nick diusir karena ada kerusuhan di penjara, dan sipir membawa kembali Burrow ke selnya. Tapi saat ingin kembali ke selnya, mereka bertemu T-Bag yang kebetulan sedang lewat di sana. Para narapidana akan menghajar sipir tersebut, tapi Burrow melindunginya. Perkelahian pun terjadi, namun Burrow berhasil dipukul hingga pingsan, dan sipir ini pun menjadi tawanan. Dr. Sarah terlihat sedang berada di ruang rawat rumah sakit di sayap B. Para pasien penjara mengetahui bahwa sedang terjadi kerusuhan di sayap A. Ketika Sarah masuk ke ruangan,
Para pasien di sana ikut mengamuk dan menghajar sipir di sana. Dokter Sarah pun diserang oleh para napi di sana, namun ia berhasil melawan dan masuk mengurung ke ruangan. Para napi pun segera ingin mendobrak ruangan di sana untuk menangkap Dokter Sarah. Mau diapain ya? Sucre meremehkan Scoopville. Ia berkata tidak akan mungkin meminta bantuan setan untuk menghancurkan dinding. Yang kita butuhkan adalah martil, tapi kita tidak punya. Scoopville berkata, kita tak butuh martil, kita hanya butuh pengocok telur. Bagaimana bisa menghancurkan dinding dengan pengocok telur? Scoopville berkata, pengocok telur hanya digunakan untuk membuat lubang-lubang kecil saja. Kita sebut hukum elastisitas Hooke. Dengan melubangi titik-titik fatal di dinding tersebut akan membuat dindingnya rapuh. Ternyata fungsi dari wajah setan ini adalah sebagai tanda di mana saja Scoopville harus mengebor. Mereka pun mulai mengebor. Di rumah sakit, para napi mengancam sipir untuk mengatakan bahwa rumah sakit aman. Pop mendapatkan telepon dari gubernur yang menanyakan keselamatan anaknya, yaitu Dokter Sarah. Pop mengatakan anak Anda akan baik-baik saja karena dia sedang di sayap B. Gubernur akan memecat Pop jika terjadi apa-apa dengan Dokter Sarah. T-Bag membawa sipir sel ke penjara dan di sini T-Bag menyiksa sipir tersebut. Ia menghajar sampai masuk ke ruangan Scoopville dan apesnya sipir tidak sengaja menggeser wastafel milik Scoopville dan rencana kabur Scoopville diketahui oleh T-Bag. Tapi di sini Abruzzi menutup mulut T-Bag. Scoopville pun kembali ke selnya dan melihat ada mereka di sana. Ia kesal karena rencananya ketahuan oleh T-Bag dan sipir. T-Bag melakukan negosiasi bahwa dia tidak akan membocorkan hal itu asal dia ikut pelarian bersama mereka. Dan T-Bag menyarankan sipir itu dibunuh agar tidak ada saksi. Scoopville pun tak setuju. Scoopville mendengar kabar bahwa para tahanan menyekap seorang dokter. Ketika Scoopville melihat CCTV, dengan cepat ia bergegas untuk menyelamatkan Dokter Sarah lewat lorong. Dan ia berpesan jangan ada yang menyentuh sipir tersebut. Burrow tersadarkan oleh D.B. Cooper dan ia bertanya di mana Scoopville. Lalu ada orang yang berkata bahwa ia tahu keberadaan Scoopville dan akan mengantarnya ke sana. Siapakah pria itu? Kembali ke Sarah, ia berusaha untuk mempertahankan dirinya sebisa mungkin dengan menggunakan barang-barang yang ada. Apakah ia bisa bertahan? Bersama. Gimana nih? Makin seru nggak episode kali ini? Kami jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai berjumpa di